Pertama, Islam. Apa itu Islam? Islam secara bahasa setidaknya punya 3 arti. 1, tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk, patuh. Islam, kenapa disebut Islam? Orangnya disebut Muslim karena seseorang kalau sudah masuk Islam, maka dia berikrar untuk patuh dan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda sudah mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah dalam keislamannya. Ada yang tidak tepat. Karena itu nanti kita akan lihat ketika Allah menyebutkan tentang Islam, Nabi menafsirkan Islam, maka di situ akan berbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda mengatakan Islam, nanti akan diuji oleh Allah, diterangkan oleh Nabi ujiannya. Ini Islam itu begini, 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 begini. Kalau Anda tidak mau mengerjakannya, maka belum sempurna keislamannya. Baik. 2, Islam bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai dengan hari ini, tapi mohon maaf, belum mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, ada yang belum sempurna dalam keislaman kita. Nanti ada kaitan dengan yang pertama. Kalau Anda bisa patuh kepada Allah, mengerjakan semua tuntunannya, maka akan melahirkan bagian kedua. Tenang, damai, tentram. Tenang dalam kegelisahan dunia, damai dalam urusan dunia, dan bahagia dalam urusan akhirat. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda belum bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, mungkin kepatuhan kita kepada Allah itu yang kurang. Bukan Anda kurang hebat, sehingga belum mencapai apa yang Anda harapkan dalam urusan dunia. Anda tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa nggak dapat-dapat? Mungkin bukan karena kurang hebat, Anda kurang patuh dengan Allah. Yang punya rezeki kan Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya kenyamanan Allah, yang punya ketenangan Allah. Barangkali Anda kurang dekat dengan Allah, bukan karena Anda kurang hebat. Yang lain bisa, Anda tidak. Padahal sekolah di tempat yang sama, makan juga makannya sama, nasi pakai rendang yang sama, semua sama. Kenapa nggak Anda bisa raih? Nanti kita akan lihat. 2, 3. Islam, tunduk, patuh. Kedua, tenang, damai. Yang ketiga, Islam juga bisa terambil, nanti kita akan lihat, dari kata salam. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Saya tulis pakai bahasa Arabnya supaya mudah kita untuk memahaminya. Iman itu gini. Tulisannya iman, yakin tanpa ragu. Saya ulang ya. Yakin tanpa ragu. Jadi kalau berislam itu dasarnya iman, artinya mesti yakin, jangan ragu. Kalau Allah katakan menurut Allah misalnya lakukan saja. Kalaupun belum paham, ikuti dulu, nanti belakangan akan turun. Kenapa warisan 2:1, Ustaz? Tidak 1:1. Yakin dulu, ikuti. Nanti kamu akan paham belakangan kenapa harus 2:1. Oh, ternyata begini. Kalau belum mengerti, kerjakan dulu. Nanti belakangan kita akan paham. Oh, maksudnya seperti ini. Yakin. Beragama tuh nggak bisa kalau nggak yakin. Kalau dasar kita hanya sebatas pengetahuan, mohon maaf, maka kekuatan keyakinan kita akan berkurang. Ini spidol, kelihatan. Kenapa? Karena saya lihat, saya katakan spidol, itu ilmu namanya. Tapi kalau nggak nampak kita yakin, ini spidol, nggak nampak kita yakin, itu iman namanya. Allah tak nampak dalam batasan mata kita sekarang, tapi kita yakin ada, saya yakin itu iman namanya. Karena itu kalimat iman pertama ketika disebutkan dalam Al-Quran pada sesuatu yang tak nampak. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin pada Allah walaupun belum tampak dalam pandangan kita. Jelas di sini? Baik. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu singkatnya kebaikan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepnya ada di hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Paling kiri sebelah atas di kitab ini. Diambil oleh Imam An-Nawawi, dicuplik, disambungkan di Al-Arba'in. Nomor hadis yang kedua. Ketika ditanya tentang ihsan, lihat kalimatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menjadikan aktivitas yang baik itu sebagai ibadah, bukan cuma baik, tapi ada nilai ibadahnya. Saya beri contoh begini misal, mohon maaf. Ini ada minuman.
A dengan B. Si A menghidangkan minuman, B menghidangkan minuman. Minumannya gelasnya sama, mereknya bahkan sama, TV misal. Kan? Baik, volume airnya sama, tutupnya sama, nggak ada beda semuanya. Nggak ada beda. Tapi yang pertama, dia niatkan memberi minuman ini bukan karena minumannya, tapi ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia niatkan sebagai ibadah, bukan sekedar menghilangkan haus. Bagaimana caranya saya berikan Allah ridha dengan pemberian ini. Yang B beda, dia berniat untuk menghilangkan hausnya. Perhatikan, yang A dengan B ketika memberikan minuman, fungsi minuman menghilangkan haus. Jadi kalau diberikan sama-sama haus hilang. Tapi perbedaannya, yang A ketika meniatkan karena Allah, ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu diberikan karena Allah, dituliskan pahalanya minimal 10 kebaikan. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Contoh paling gampang begini, Anda kalau kedatangan tamu bikin makanan enggak? Nyiapkan minuman. Kenapa? Karena tamu datang. Kalau Anda menyiapkan makanan minuman karena tamunya datang, itu perbuatan Anda belum ihsan namanya. Karena jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa melakukan itu. Orang Islam ketika menghidangkan makanan dan minuman bukan karena tamunya datang, karena Allah memerintahkannya. Perhatikan ketika Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Di saat kita memuliakan tamu, bukan tamunya mau datang, tapi karena Allah perintahkan untuk itu. Karena itu nanti hasilnya akan beda. Orang yang mengerjakan sesuatu karena Allah, biasanya dia tidak akan lepas dari kebaikan-kebaikan, termasuk tidak larut dalam kekecewaan ketika hasil dunia tidak didapatkan. Tamu nggak datang, ya saya sudah bikin makanan kok kamu nggak datang. Tapi ketika Anda kerjakan karena Allah, saya nggak datang akhi, baik alhamdulillah. Kok alhamdulillah hari ini saya dapat jatah makanan lebih daripada biasanya. Itu perbuatannya disebut dengan ihsan.